Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Karsa Bapak Ustaz Nono Zakaria selaku pembina pengajian subuh mengaji. Yang saya hormati Pangarsa Bapak Ketua RW 13 dan jajarannya. Ayah Bapak RW. Yang saya hormati Bapak-Bapak Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 07 dan jajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini masih diberikan umur, diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertakwa, mendekatkan diri kepadanya melalui aktivitas ibadah. Khususnya kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan baca Al-Quran. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadwal subuh ini seharusnya Bapak Pangarsa Bapak Muhyiddin M. Adam sehubungan beliau baru pulang dari rumah sakit ya. Mudah-mudahan segera dipulihkan kembali, disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan tausiah kepada kita semuanya. Lalu temanya apa ya kira-kira sekarang ya? Saya menjadi badal beliau ya. Saya bacakan dulu pantun ya supaya bisa membuat tema. Buah delima masak satu buah, warnanya merah semakin menggoda. Setiap hari perbanyaklah ibadah agar berbuah iman dan takwa. Jadi temanya keberuntungan dan balasan atau penghargaan dari Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Apa judulnya? Yang jadi pertanyaan, apa itu takwa? Kita sering mendengar, bahkan kita sering mengucapkan kalimat takwa. Pejabat mau dilantik, kalimat yang pertama diucapkan apa? Ya, kami bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. PNS, pegawai negeri sipil, dilantik, kalimat yang pertama diucapkan adalah takwa. Janji di dalam itu kan abri, ya, itu kalimat pertama takwa. Siswa baru masuk sekolah, janji siswa, kalimat pertama diucapkan takwa. Jadi apa itu takwa? Ya, takwa itu imtisalul awamir wa tinabun nawahi.
menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jadi kalau selama kita hidup di dunia ini masih melanggar larangan-larangan Allah, jangan sekali-kali kita mengakui sebagai orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu disebut apa? Istiqomah. Muttaqin. Ya. Takwa itu berasal dari kata waqo yang artinya memelihara, menjaga, melindungi. Waqo itu ada hurufnya, ada dua, wawu dan qaf. Para ulama memberikan arti wawu itu berasal dari kata waro. Apa itu waro? Kadang-kadang sok ditiru oleh orang Sunda, ya. Kalau dalam bahasa Arab waro itu artinya waspada, hati-hati, tapi di bahasa Sunda naon waro? Ya. Tengah dengi. Saya masa beberapa kali nyarita kita dari waro wae. Setiap nanyakeun tara di waro. Betul ya? Orang tua dulu kan ayeuna masih gak ada itu istilah waro bahasa Sunda. Ayeuna masih hilang ayeuna gitu kan. Geus kahapus, baheula urang keur leutik gitu kan mendengar kata-kata waro teh. Setiap ngobrol tara di waro. Maksudnya tara didengekeun gitu. Ustaz ceramah tara di waro, ustaz. Berarti tara didengekeun gitu dulu, tapi sekarang kata-kata waro sudah jauh. Di dalam bahasa Quran, bahasa Arab itu waro itu aja waspada. Sedangkan yang kedua huruf qaf, ya. Qaf itu berasal dari kata qanaah, maksudnya qanaah. Kita kan sering mendengar kata-kata qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu artinya merasa cukup, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, al-qanaatu kanzul la yamna. Qanaah merupakan kekayaan yang tidak pernah musnah. Itu qanaah. Sedangkan di dalam hadis yang lain, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, qad aflaha man aslama wa razaqa kafafan wa qanahullahu bima atahu. Qad aflaha, sungguh beruntung, man aslama, orang yang berislam, wa razaqa kafafan, yang rezekinya cukup, wa qanahullahu bima atahu, dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Urang sok ngerasa cukup kan? Ningali wajah nama asa cara cukup hirup teh nya. Ku Allah diberi sakieu gitu kan, ya. Cek Allah teh ibadah. Dilalaikan ibadah, alasanana gitu kan, can meunang rezeki. Alasanana can meunang rezeki. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saur Kanjeng Nabi, sungguh beruntung orang yang berislam. Kita sebagai seorang muslim beruntung tidak? Beruntung tidak? Atau nabi di jero hati akan duhung aing masuk Islam? Kosong itu? Wah, mungkin lah. Lihat wajah-wajah anak ini kan wajah muslim yang beriman semuanya. Ya. Kita bersyukurlah kepada Allah, ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang muslim yang beriman. Sebab sudah dijelaskan oleh Allah melalui Rasulnya, sungguh beruntung ya orang yang berislam. Warojakoh kapan rezekinya cukup. Wa qanahullahu bima atahu, dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya.
Jadi kalau misalkan kita diberikan ya rezeki satu, kan alhamdulillah, ucapkan syukur kepada Allah, ucapkan hamdalah. Dan jangan sekali-kali melalaikan ibadah, karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang bertakwa atau disebut muttaqin ini dijelaskan itu ciri-cirinya ya di dalam Al-Qur'an, ayatnya sudah pada hafal semuanya ya, bahkan oleh imam sering dibaca, yaitu surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya. Orang yang bertakwa atau muttaqin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Di dalam Al-Baqarah ayat ketiganya. Kemudian di dalam ayat yang keempatnya, waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Ya. Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Kemudian di dalam ayat yang kelimanya ya, ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang bertakwa. Jadi ciri-cirinya orang yang bertakwa itu di dalam ayat yang tadi adalah yang pertama ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu pertama. Orang yakin adanya yang gaib? Yakin gak? Beriman kepada yang gaib, mereka percaya pada hal-hal yang tidak terlihat oleh mata, seperti keberadaan Allah, malaikat, kitab-kitabnya dan hari akhir. Kita yakin kepada Allah? Nah, kalau yakin kepada Allah, jangan sekali-kali mencari selain Allah. Ya. Yang malun urang misalkan aya keresahan, ya, ketidaktenangan, datang ka dukun. Ya. Engkau percaya kepada Allah. Engkau beriman kepada Allah. Engkau yakin kepada Allah. Tapi nah datang wae ka dukun kan manusia. Ya. Osok urang datang ka dukun. Osok tara. Tapi yang ngajauh osok ini. Kadetnya. Ya. Bisa silakan. Berdoa kepada Allah. Malaikat itu adalah makhluk gaib, ciptaan Allah, tentara Allah. Yakin adanya malaikat? Kita harus yakin sebagai seorang mukmin. Ya. Kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup? Kita harus yakin. Dan keyakinan kita harus diimplementasikan dalam bacaan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ya. Nah,
secara formal di Masjid Muhajirin juga setiap subuh gitu kan kita baca bersama-sama. Bahkan di rumah juga kita baca Quran ya. Di tempat kita berada di mana saja kita sering membaca Quran. Jadi Quran bukan hanya dibaca di masjid saja, baca ya di rumah. Alhamdulillah di keistimewaan membaca Quran. Pernah Bapak Ibu pada waktu punya utang berjanji utang mau dibayar hari ini misal tanggal sekian ya, anu bare utang datang ini pernah nih kejadiannya ya. Dulu saya waktu punya utang memang sudah berjanji bahwa hari ini akan saya bayar. Pas waktu subuh saya lagi baca Quran, eta nu nagih hutang terjadi datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah dijawab. Karena sedang mengaji, sedang baca Quran, pulang lagi. Ya, tapi itu secara kebetulan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ulah dirancang. Ada cepat usah dikit cenah, intinya itu. Ya, lamun ditagih hutang rek baca Quran, itu kan? Itu jadi ibadah tidak? Tidak, itu mah karena apa? Sudah dirancang ya teman. Niat nabi baca Quran supaya tadi ditagih hutang gitu kan. Waktu itu mah saya secara kebetulan saja. Nah itu ya, datang yang nagih saya sedang baca Quran. Saya tidak tahu kalau yang nagih itu pulang lagi. Nah kan ya info dari saya dijadikan dalil gitu kan gitu kan. Setiap saya hutang ngaji we ya. Nah itu. Waktu kabayangkeun misalkan ayeuna urang ditagih hari ini baca Quran balik deui. Isu kayak udah gini baca Quran balik deui. Mau lunas hutang. Gitu kan? Nah, ini paling bahayanya ini kan nah itu. Hutang terlunas gitu kan dan niat nagih urang misalkan di teh niat supaya ulun nagih ya langsung Allah memanggil kita sok kumaha. Urang maot misalkan dalam keadaan punya utang dan punya utangnya juga misalkan nah dia dipermainkan jadi dosa. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang kedua ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5 wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat ya, mereka menjaga sholat dengan baik secara lahir maupun batin dan melaksanakannya secara khusyuk ya, pengertian khusyuk sudah dibahas waktu itu ya, dilaksanakan secara khusyuk ibadah sholat kita ya. Kemudian yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfiqun, menunaikan zakat dan apa yang kami rezekikan kepada mereka yunfikuna, mereka menginfakkan ya, yaitu zakat. Karena zakat itu adalah infak wajib. Karena infak itu ada dua macam gitu. Istilah infak cuma orang mah mengartikan infak teh gitu kan karena sunnah ya. Jadi infak itu artinya belanja itu kan ada yang wajib ada yang sunnah. Belanja yang wajib itu disebut zakat, belanja yang sunnahnya disebut sedekah. Mereka memberikan sebagian harta mereka kepada yang berhak menerimanya seperti fakir miskin ya. Karena fakir miskin itu berhak menerima zakat dari kita dan kita berhak gitu kan membelanjakan rezeki pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada yang berhaknya. Siapa yang berhaknya? Orang-orang fakir dan orang-orang miskin gitu ya. Kemudian
Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman kepada kitab-kitab Allah, itu mereka percaya pada Al-Qur'an dan kitab-kitab suci lainnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, ya, sebagai pegangan hidup. Tapi kita juga harus yakin kepada kitab-kitab yang lain, karena Allah sebelum menurunkan Al-Quran menurunkan kitab, diantaranya kitab Taurat. Diturunkan kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur, ya, diturunkan kepada Kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, kita harus yakin. Tapi kita kan sekarang sudah berpegang kepada Al-Quran yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan kita tidak percaya lagi kepada Taurat, Injil dan Zabur, tetapi kitab-kitab itu, gitu kan? Karena kita sudah berpegangan pada Al-Quran, sudah tidak berlaku lagi. Ya. Karena semuanya sudah berada di dalam Al-Quran. Jadi tidak perlu kita sekarang misalkan mempelajari Zabur lagi, mempelajari Taurat lagi, mempelajari Injil lagi, karena alasannya kayak saya kan beriman kepada kitab-kitab Allah. Taurat, Zabur dan Injil kan itu kitab-kitab Allah. Maksud kita beriman, meyakini bahwa Allah pernah menurunkan itu. Sekarang kita sudah berpegang kepada Al-Quran, gitu kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa bil akhirati hum yuqinun. Beriman kepada hari akhir. Mereka yakin akan adanya kehidupan setelah kematian dan hari perhitungan amal perbuatan. Kita yakin adanya hari akhir, yakin? Ya, karena di zaman now, di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak yakin. Ya, ini waktu saya masih tugas, masih bekerja, masih ada orang Muslim yang berkata begini, Pak Edi, apakah benar, ya, adanya hari akhir itu? Saya masih kurang yakin. Saya tetap keyakinan saya kepada kehidupan dunia. Ya. Nah, ini kita jangan sampai seperti itu. Karena dia yang betul-betul hanya yakin dengan kehidupan dunia dan tidak yakin dengan adanya kehidupan akhirat, dia akan menyesal setelah terjadinya kematian. Ya, dia akan menyesal. Waktu hidup saya di dunia, ketika bayangin orang maut, ya, seolah-olah hidup akan selama-lamanya di dunia, tapi kenyataannya saya sekarang berada di alam kubur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri muttaqin dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya. Kemudian dijelaskan juga ciri orang yang bertakwa, ciri muttaqin di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yakin dengan surganya Allah? Yakin? Pingin masuk surga, pingin masuk neraka? Tuh. Pingin masuk surga, pingin masuk neraka? Tapi ayah kena ngajawab, duka tuh Pak Ustaz.
Kedengaran oleh saya? Pingin masuk neraka, pingin masuk surga? Betul? Harus bagaimana kalau kita pingin masuk surga? Ya? Kalau ada dua pertanyaan seperti tadi, jangankan orang yang beriman, jangankan seorang muslim yang beriman, orang yang tidak beriman pun, orang yang tidak muslim pun, kalau diberi pertanyaan seperti itu, gitu kan, pasti menjawabnya ingin masuk surga. Ya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam ayat yang ke-134-nya, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ciri-ciri muttaqin dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, di antaranya yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit. Mereka tidak pelit dan selalu siap untuk berbagi dengan sesama, baik dalam keadaan senang maupun susah. Cung anu pelit, cung anu pelit. Alhamdulillah, berarti dermawan semua ini ya yang hadir di sini. Ya. Cung yang sering berbagi. Nah, ada yang ngacu. Ngacu, cung. Banyak pelit sadayana. Jadi orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit itu salah satu ciri ya orang yang bertakwa, muttaqin. Alhamdulillah, gitu kan. Dengan adanya sedekah di Masjid Muhajirin, baik itu sedekah beras, kemudian sedekah makanan, ya, atau Jumat berkah, kemudian membantu fasilitas sarana, berarti kita semua adalah orang yang dermawan, ya. Kita bayangkan seorang warga RW 13 dari RT 01 sampai dengan RT 07 dan MBS pelit semuanya, itu kan, ya, mau dibangun masjid dibangun, nah, itu ya. Ini karena apa? Karena sifat dermawan kita, ya. Kita sudah menyisihkan sebagian rezeki untuk kepentingan di jalan Allah. Karena ini masjid bukan dibangun oleh pemerintah, bukan dibangun oleh Pemda, bukan dibangun oleh camat, dibangun oleh kita warga masyarakat, ya. Subhanallah. Kita bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, ciri muttaqin di dalam Al-Quran surat Ali Imran 133 sampai 134 adalah wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan amarahnya. Pak Ustadz dulu sering menanyakan, sok abang tah? Tuh, Pak jawabnya sok abang. Ada yang menjawab itu. Ya. Kita suka marah nggak?
Ibu kalau telat misalkan diberikan oleh suami, suka marah nggak? Walaupun jauh, tapi saya kedengaran jawabannya. Kadang-kadang Pak Ustaz. Ya, marah itu kan manusiawi, tapi jangan melampaui batas. Ya, jangan melampaui batas. Mereka mampu mengendalikan emosi dan tidak mudah terpancing untuk marah. Makanya kalau misalkan kita aya kegeul, ya di rumah kadang-kadang kegeul ke anak, aya incu kegeul ke incu, ya kegeul ke istri, istri kegeul ke suami, gitu. Segeralah mengambil air wudhu, berwudhulah, ya. Aya kegeul itu manusiawi, marah itu manusiawi, tapi jangan melampaui batas sampai misalkan rasa kegeul, rasa marah lalu diimplementasikan, ya, dalam bentuk apapun sampai suami ini terjadi perceraian misalnya. Nah, itu berarti kemarahan yang melampaui batas, ya, itu jangan sampai terjadi. Kemudian yang ketiga, ciri muttaqin dalam Quran surat Al-Imran tadi, wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Masa memaafkan kesalahan orang lain? Masa? Ayah kene ngajak kadang-kadang. Ya. Sebesar apapun dosa yang telah dilakukan, diperbuat oleh orang lain, ya, baik itu keluarga yang jauh yang dekat, tetangga, ya, yang jauh yang dekat, apabila minta maaf, maafkan. Ya, memaafkan dengan ikhlas. Jangan memaafkan dengan kakeul. Ini kan pernah terjadi dulu di kampung. Di kampung kan lamun musim hujan, ya kan, sok garelu teteh. Anu ieu teh anu garelu sawah teh. Gara-gara naon kan? Gara-gara cai parabot cai. Bari nya kan parabot cai teh ahli pengajian gaul-gaulna. Ya, garut. Dina hiji waktu tak besoknya, ya kan? Nah, dia bertemu di sawah di Nagalengan. Di Nagalengan teh lamun pasang rok teh. Beda deh jeung di jalan kalau aya kagel kan bisa nyumput, tapi di Nagalengan teh. Karena dua-duanya ahli pengajian, gitu, ahli ngaji, majelis taklim, yang seorang mengucapkan Assalamualaikum. Bari nadanya gitu kan beda deh. Assalamualaikum, bedanya. Tapi Assalamualaikum. Orang yang diucapkan salam bingung gitu kan. Ari dijawab salam aing geul teh. Lamun teh dijawab salam si jadi dosa. Kumaha jawabanna? Waalaikumsalam lah, makelah coba. Waalaikumsalam lah. Ikhlas tidak? Tidak. Ya, ini itu kan doa kan. Assalamualaikum. Bahkan yang menjawab salam itu kan harus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memakailah coba. Ya, jangan sampai. Cik pada naros kita isarpaten, osok itu kan? Terima kasih. Ya. Ulah gitu. Jadi memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina 'anil nas. Mereka pemaaf dan tidak menyimpan dendam terhadap orang yang telah melakukan kesalahan terhadap mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi yang keempat adalah ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka selalu berusaha dan berbuat baik kepada orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ya,
Lalu apa balasannya? Tadi kan di dalam temanya itu kan, ya, penghargaan, ya, reward, keberuntungan dari Allah bagi orang yang bertakwa. Lalu apa balasan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa, bagi muttaqin itu? Baik yang dijelaskan ciri-cirinya dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 maupun di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 136, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Subhanallah. Jadi penghargaan dari Allah apa? Al-Jannah. Urang datang bejeng-bejeng penghargaan dirinya lah. Urang dapat sertifikat karena prestasi itu bahagianya luar biasa. Betul tidak? Bahagianya BPK yang dipotong kan itu. Apalagi kalau yang menyerahkan sertifikatnya itu adalah pejabat, gitu kan? Nah itu. Ya, jangankan setingkat presiden, ya, gubernur, bupati, setingkat camat saja bahagianya luar biasa. Kan yang dipotong lagi, sempurna kamu. Kalau misalkan ada pejabat datang di bupati, ini bupati Bandung datang ke Masjid Muhajirin. Kan para putra yang dipotong betul ya? Kok mau ibu-ibu mah gitu ya? Nah itu. Laras ibu-ibu. Ya, karena bahagianya. Salah tidak itu? Tidak, gitu kan? Nah itu ya. Cuma jangan berlebihan. Pikir kalau misalkan datang misalkan pejabat ke sini di masjid, gitu kan? Ya selain dipotong memang ibu-ibu mungkin saya dicium, gitu kan? Nah itu jangan, itu mah. Ya, nah itu. Karena nanti akan berlawanan dengan kejengkelan suami. Aduh, ya pemajikan lain diciuman ku pejabat. Jangan sampai. Ya, atau nanti misalkan pejabatnya perempuan, kita sebagai suami dan ciuman misalkan ya itu bari dipotong teh. Kade datang perempuan pas saya jeung pemajikan. Harus hati-hati. Ya, itu jangan sampai terjadi. Karena di dalam Islam juga tidak diperkenankan. Itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang Tuhan. Nah, itu saja barangkali yang bisa disampaikan, ya. Ciri-ciri muttaqin, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum ditutup dengan doa, saya akan menyampaikan 4 buah pantun nih. Boleh nggak? Yang pertama, kalau puasa sunnah benar-benar dilaksanakannya, haus dan lapar sudah lumrah. Orang bertakwa ada tandanya. Yang pertama, gemar bersedekah. Jadi kena sedekahnya ada yang sing rajin. Yang kedua, jembatan batu membelah desa. Dulu warnanya selalu merah. Tahukah tanda takwa yang kedua? Selalu bisa menahan amarah. Ya, nahan amarah kan nih. Ya, nah, itu dengan sabar. Yang ketiga, bunga Kamboja tak ada durinya. Bunganya putih indah mereka. Masih ada tanda takwa lainnya, memberi maaf orang yang salah. Nah, ya, laksanakan. Dan yang terakhir, udang di atas meja ada 3. Hendak disantap kucing tetangga. Orang bertakwa sungguh istimewa, tidak bersikap zalim dan aniaya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang zalim, tidak termasuk orang-orang yang aniaya. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya dan berkah selamanya. Marilah kita bermunajat
bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahdina wa nazzina minal qaumiz zalimin. Rabbana arinal haqqa haqqa farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi